Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi waffaqa man sami bi bari suluki thariqil mustaqim. Ahmaduhu subhanahu wa syukuruhu ala sawabi ni'amihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzikrullah ala kulli iman wa khislun minasy syaitan wa baratun minan nifaq wa khirjun minan nir. Ilahi anta maksudi wa ridhaka fadlu fi a'dini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang saya cintai, saya muliakan para alim ulama, para aulia Allah di mana saja berada, guru-guru kita, ahli silsilatul qadiriyah wa naqsabandiyah, bil khusus Hadratus Syekh Kiai Jamaah Sahibul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu, Al-Mukarram Syekh Kiai Muhammad Ali Hanafi Al-Akbar radhiyallahu anhu, wakil talqin yang hadir pada malam hari ini, Al-Mukarram Ustaz Muzaki Al-Mukarramah MPDI, Al-Mukarram Ustaz Maliki Thohir MPDI, para pengurus, para ikhwan, akhwat, Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, sesepuh bini sepuh, bil khusus para ulama yang berada di wilayah Desa Banjarbendo, Desa Banjarbendo, Dusun Banjarpo, bil khusus yang Baurekso Desa Banjarpo, Mbah Banjar. Mudah-mudahan semuanya orang-orang yang telah berjasa, para aulia di tempat ini, mudah-mudahan segala khilaf yang mudah Allah Subhanahu wa taala mendapatkan tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pengurus di wilayah pembantu siar yang malam hari ini insya Allah hadir semuanya. Gusmat hadir? Oh, okay. Alhamdulillah, saya berterima kasih sekali kepada semua para pengurus, mulai dari wilayah Kabupaten Sidoarjo sampai kalau di ujung selatan itu di Jabun, ya. Kalau di ujung utara itu perwakilan Waru, yang di barat itu Prambon, ya. Yang di timur ya? Insyaallah semuanya hadir pada malam hari ini. Gusmat sudah saya hubungi tadi, pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Jannah, Pondok Milenium, yang juga banyak mengembangkan majelis-majelis zikir, bahkan sampai keluar daerah. Sahabat saya yang saya cintai, di belakang saya Pondok Pesantren Siqaul, belakang ini ada pondok. Alhamdulillah hadir pada malam hari ini Ustaz Saidin Sakur. Mudah-mudahan beliau diberikan keberkahan secara terus-terus oleh Allah, sehat, supaya bisa mengembangkan zikir ini juga.
Yang lainnya juga hadir pada malam hari ini dari perwakilan atau dari pembantu syiar wilayah Gedangan, Haji Muhammad Irfan, Pak Edi, ya, dan juga Pak Hadi Rofi'i, Haji Lik, dan semuanya dari Waru. Nah, alhamdulillah Umi Sol bisa hadir. Ketuanya tadi mohon izin karena putranya sakit. Bisa semerap ini, dari semerap ini. Nah, alhamdulillah bisa hadir pada malam hari di wilayah Prambon. Ada Pak Mudik, Pak Ustadz Mudik. Di wilayah Kerembung ada Pak Ustadz Anas. Di wilayah Tanggulangin ada Pak Ustadz Haji Pit Agus. Ya. Bagaimana perkembangannya? Masih tetap ya? Alhamdulillah. Ini yang antik, 5 orang sudah 15 tahun tetap, tapi istiqomah ya. Nah ini variasinya banyak di sini. Ada yang majelisnya 300, ada yang 200, ada yang 10 orang, ada yang 5 orang. Mudah-mudahan tidak ada yang 2 orang. Tapi yang dilihat itu karena pesan daripada guru kita, jangan ditinggalkan. Walaupun sampai itu cuma 2 orang, terus saja amalkan. Di wilayah Candi juga alhamdulillah ada beliau Ustaz Maliki Sukodono, juga dikembangkan oleh Ustaz Muzaki. Di wilayah Cabean itu ada Pak Ustaz Bagio. Alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak Pak. Dulu 5 orang, sekarang mungkin sekitar 30 sudah. Yang banyak ini di pondok Milenium, ya, di pondok pesantren An-Nahl. Ini keliling setiap hari Selasa, setiap hari Selasa. Di wilayah mana lagi? Krian. Mungkin malam ini beliau hadir, Pak Cip, mantan Momal Angkatan Laut. Alhamdulillah di sana berkembang sepanjang ya, ada Ustaz Rahmat. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan kucuran barokah dari guru-guru kita, sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk terus memegang kalimat la ilaha illallah ini, untuk terus mensyiarkan kalimat tauhid ini hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan terus berkembang di sidoarjo ini sampai yaumil kiamah. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita semuanya ditolong oleh Allah, diberikan kemampuan untuk bisa mengamalkan amalia zikir ini. Ibadah yang dirahmati Allah, saya sangat berterima kasih kepada semua para pengurus, semua para petugas, bil khusus yang mengembangkan ajaran Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Surya Laya ini, yang pasti dengan biayanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan jiwanya. Kenapa saya berterima kasih? Karena tidak pernah minta uang ke saya, ya, kan nggak pernah saya modali. Tapi beliau-beliau ini mengembangkan sendiri, dan itu sampai hari ini yang patut kita syukuri. Sepeninggal dari guru mursyid kita Hadratus Syekh Ahmad Shahibul Wafadatul Alim radhiyallahu anhu, kita di perwakilan Kabupaten Sidoarjo ini tetap melalui satu pintu, tetap kita wa'tasimu bihablillah, tetap kita selalu berkoordinasi dengan semua para pengurus, para ikhwan, para di semua pembantu syiar. Setiap ada hal-hal untuk kemaslahatan atau untuk
pengembangan amaliyah TGN Pondok Pesantren Suryalaya. Dan alhamdulillah kita ditakdirkan Allah berada di lingkup Jawa Timur dan kita dibimbing terus oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Muhammad Ali Hanafi Akbar yang tidak perlu diragukan lagi ya, bahwa beliau ini betul-betul memegang amanah amaliyah yang tidak dikurangi atau ditambahi, persis seperti apa yang sudah diamanahkan oleh guru musik. Dan beliau itu adalah guru yang patut atau yang harus kita taati dan harus kita ikuti, karena banyak ikhwan yang mungkin tidak di bawah naungan Korbel Jawa Timur bisa kebingungan setelah guru musik ini wafat mau kemana dan siapa yang mau diminta untuk membantu kita, memberikan keberkahan kita dalam setiap permasalahan perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang seperti disampaikan dalam manaqib tadi, apa yang dijelaskan oleh beliau, begitu rumitnya perjalanan seseorang yang ingin menempuh jalan ketauhidan yang menuju kepada Allah. Kalau beliau Syekh Abdul Qadir Jailani tadi menyampaikan dalam manaqibnya, ketika di atas awan itu ada yang mengatakan aku ini adalah Allah. Tapi Syekh Abdul Qadir dengan keilmuannya beliau tahu, bahkan tadi disampaikan setan itu mengaku malaikat Jibril dengan membawa buruk dan mau membawa Syekh Abdul Qadir Jailani ke langit yang tertinggi, diajak mi'raj. Apa jawab beliau? Bahwa malaikat Jibril dan buruk itu hanya turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak bisa membayangkan seandainya itu turun ke saya. Ya, misalnya setan mengaku malaikat Jibril, terus saya mau dibawa ke langit yang tertinggi. Kira-kira takut atau tidak? Adik seneng, maksudnya seneng goib-goiban. Ya, Masya Allah. Langsung dibawa ke langit yang ke berapa? Ya digondol setan, tapi nggak tahu. Tapi dengan keilmuannya beliau mampu mengetahui enyah engkau iblis, karena Jibril dan buruk itu hanya turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini masuk wilayah kasar, jadi gangguan setan tapi masih kasar. Ada lagi gangguan yang halus, tadi disampaikan, wahai Syekh, kamu hebat karena ilmumu kamu mengetahui aku. Ya, ya kalau seandainya saya misalnya bisa begitu ya, terus ada yang menyanjung saya, padahal yang menyanjung ini setan dari bangsa manusia, misalnya begini, Pak Selamat hebat sampai ini, ya, Masya Allah. Iya, aku cinta. Kan bisa begitu, Pak. Ya, tapi beliau tidak. Bukan karena ilmu, karena rahmat dan pertolongan Allah, aku terbebas dari jebakan. Jadi tawadhu, harus lagi. Maka dari itu kita membutuhkan seorang guru yang paham tentang perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita dengar tausiah beliau, ya, Al-Mukarram Kiai Muhammad Ali Hanafi Akbar, itu selalu larinya ke tauhid, larinya ke zikir, wis itu saja, terus ke sana. Bahkan selama saya mengikuti beliau itu tidak ada sesuatu yang apa ya, seperti yang aneh-aneh lah. Pokoknya semuanya itu hanya menuju kepada Allah. Nah itulah
guru yang patut kita ikuti. Hanya sekali lagi saya dan ikhwan seharusnya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kita tetap selalu dibimbing oleh beliau. Ikhwan yang dirahmati Allah, para pengurus, para ikhwan, kita harus menjaga ya, persatuan dan menjaga wa'tasimu bihablillah di tempat ini, di perwakilan ini harus kita jaga secara terus-menerus. Alhamdulillah semuanya di sini selalu saling tolong-menolong. Walaupun ada apa saja itu biasanya menyampaikan kepada saya. Ada kegiatan apa menyampaikan ke saya dulu. Nah, kita selalu berkoordinasi. Disitulah dengan kesungguhan kita, dengan ketulusan kita, maka berkembangnya majelis kita di tempat kita masing-masing itu semuanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, tadi sudah disampaikan oleh Kori ya. Saya akan bahas sedikit. Ini juga saya baca kemarin ketika manaqib di Surabaya. Allahul samawati wal ardh. Allah itu pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan. Ini mudah dipahami atau tidak? Pak, mudah dipahami atau betul? Mohon maaf ya, mudah-mudahan diberkahi oleh guru kita. Perumpamaan itu misalnya ini tembok ya. Kalau misalnya tembok itu dibolongi, ya, tapi nggak tembus sampai belakang. Terus di situ diberi pelita. Pelita itu apa? Lilin. Lampu petromak. Ya, kalau dulu itu pelita itu apa itu? Lampu dari publik. Ya, zaman dulu. Seperti ini ya. Kalau syar'inya atau terjemahannya itu seperti kita melubangi tembok ini, terus di dalamnya kita beri pelita atau kita beri lampu. Zikir hobi yang ditanamkan kepada kita, zikir hobi ya. Iya, di mana letaknya? Di belakang? Di depan? Di mana, Bu? Di cekungan hati. Di sini ya? Iya. Paham? Tembus belakang atau enggak? Ada di depan atau enggak? Di dalam ha? Di sini ya. Zikir di sini ya. Ya. Yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula tumbuh di barat. Ada kira-kira pohon yang enggak tumbuh di timur tapi enggak tumbuh di barat, namanya pohon apa? Pohon zaitun tapi enggak tumbuh di sana, juga enggak tumbuh di sana. Kalau saya kaitkan dengan surat Ibrahim, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatin tasajaratin thayyibatin asluha
Thabitu wa farruha fis sama tudikulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-muslimin nas ala khawiyatabattalu. Di situ Allah memberi perumpamaan bahwa kalimat thayyibah atau kalimat thayyibah itu apa? Kalimat la ilaha illallah yang pohonnya akarnya itu menghujam ke bumi, dahannya menjulang ke langit. Pada saatnya nanti akan mengeluarkan buahnya dengan izin Allah. Allah juga membuat perumpamaan itu bahwa kalimat thayyibah itu seperti itu. Nah ini juga membuat perumpamaan pohon itu tumbuh, tapi tidak di sana juga tidak di sana. Kalau yang saya pahami, untuk menghidupkan pelita yang ada di sini, mohon maaf ya, di sini ini yang pertama yang ditanamkan adalah zikir hobi. Kenapa saya mengatakan di sini? Karena di ayat ini dijelaskan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Untuk menghidupkan itu dengan apa? Untuk menghidupkan yaitu dengan kalimat la ilaha illallah. Pohonnya itu tapi sama, pohon yang berkah, pohon tauhid. Makanya zikir itu kalau misalnya yang sudah ditalkin, ditarik dari bawah besar ke otak. Di sini sudah ada latifatul akbar untuk menghidupkan. Dipukulkan ke dada sebelah kanan, ilaha. Di sini juga ada dua latifah. Illallah. Di sini juga ada dua latifah. Di sini juga ada satu latifah. Untuk menghidupkan dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau misalnya nanti zikir itu sudah bertambah bagus, bertambah sempurna, bertambah bagus, jadi di sini hampir-hampir saja yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Kalau misalnya di dalam hati kita itu ada nur, ada cahaya Allah, dan zikir itu nanti sudah sempurna, kita ini tidak banyak memerlukan nasihat dari orang. Karena apa? Karena dengan cahaya itu kita sudah bisa menasihati diri kita sendiri. Lek jare wong biyen, wong sing iso nandani awake dhewe, wong sing iso ngilingno awake dhewe. Padahal aslinya itu adalah karunia, orang yang diberikan cahaya oleh Allah sehingga dia bisa melihat atau bisa mengenal dirinya sendiri. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi yang dia kehendaki. Jadi ini bagian dikehendaki Allah. Di sini sebelum ayatnya dikatakan cahaya di atas cahaya, nurun ala nur. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang dikehendaki. Di sini dikatakan cahaya di atas cahaya itu adalah Allah. Mohon maaf, malaikat itu diciptakan dari apa? Cahaya. Setan dan jin dari api. Secara kasat mata bisa kita lihat, cahaya itu kalau di dunia ini ada cahaya matahari, ya, ada cahaya bulan, ada cahaya bintang, ada cahaya lampu.
Di sini disebutkan bahwa cahaya di atas cahaya itu hanya Allah. Maka memahami cahaya ini, kadang-kadang orang misalnya mohon maaf, aku memberi Lailatul Qadar, ono cahaya, ya, ono cahaya, ya. Padahal cahaya ini untuk mendeteksi cahaya itu yang seperti apa, apakah dari malaikat, apakah dari setan, dari jin, itu tidak mudah. Memang bisa ada, cuman orang itu bisa karena sering mendengar, membaca, atau sering kumpul dengan orang-orang yang ahli goib, akhirnya sering halusinasi. Ya, padahal yang dimaksudkan itu, kalau yang saya pahami, yang diletakkan orang-orang yang mendapatkan cahaya itu tadi, ya sampai kalau berzikir itu, jadi tidak dibayangkan yang lain-lain. Ketika hati kita berzikir kepada Allah, berarti kita itu ada cahayanya. Oh, di mana cahayanya itu? Di lubang yang tak tembus itu tadi, ya di sini itu, Pak. Zikirnya itu 2 jari di bawah susu sebelah kiri. Ya di sini itu. Ketika kita berzikir kepada Allah, ya itu kita itu sudah mendapatkan cahaya itu. Jangan mencari halusinasi cahaya. Wah, itu loh, ke langit. Bahkan seandainya, mohon maaf, seandainya kita bermimpi atau kita bertemu atau kita mendapatkan cahaya dengan ada tulisannya kalimat la ilaha illallah atau ada tulisannya kalimat la ilaha illallah, itu masih petunjuk. Orang sampean atau yang mendapatkan itu masih petunjuk. Untuk apa? Untuk mencari guru, supaya ada guru yang bisa menanamkan kalimat itu dan masuk ke dalam jiwa kita. Jadi apa itu bukan suatu kebanggaan, tapi itu masih petunjuk. Yang sudah mendapatkan petunjuk itu siapa? Yang mendapatkan petunjuk itu jadi orang yang sudah ditalkin dan hatinya sudah berzikir. Di situ ada Allah dan di situ sudah diamalkan zikir itu. Yaitulah orang yang mendapatkan cahaya. Saya yakin, Pak. Saya yakinnya. Karena itu ada cahaya di dalam hati orang yang berzikir itu. Ketika dia ingat kepada Allah, karena dengan cahaya itu tadi, orang itu tidak akan mampu berbuat maksiat. Saya yakin itu. Loh Pak, kok ono ikhwan Pak? Padahal wis zikir, ya. Tapi kok sih berbuat buruk. Lah itu lali sini. Lah kita ini kan bukan ahli zikir. Kita masih belajar zikir. Tapi sampai coba praktekkan, sampai dalam keadaan berzikir, sungguh-sungguh zikir. Saya ingin tahu, tidak bisa. Tapi kalau panjenengan lupa, bisa. Tapi beruntungnya orang-orang yang berzikir itu, kalau seandainya lupa, dia tergelincir dan melakukan suatu kesalahan, punya tempat untuk kembali. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Berzikir lagi, mohon ampunan kepada Allah, merasa bersalah. Kenapa saya mengatakan saya saja Pak? Masya Allah. Kalau melihat Pak Kiai, Pak Ustadz itu bilang taubatan nasuha. Ya. Kalau diartikan orang yang tidak melakukan kesalahan sama sekali, terus saya koreksi diri saya ini. Ya. Bisa nggak saya tidak melakukan kesalahan sama sekali? Ya Pak. Justru tambah zikirnya tambah kencang, cahayanya tambah besar, kesalahannya itu tambah kelihatan. Sampai misalnya begini, kalau melihat tulisan ini, ya nggak seberapa jelas. Terus sampai pakai kacamata besar, ya. Terus dikasih lampu lagi, ya. Kita ini Pak, semakin zikirnya semakin kuat, zikirnya semakin bagus, kesalahan kita itu terlihat semakin banyak. Kalau menurut saya yang saya rasakan seperti itu. Kok saya ngaji selama tahun ini kok, masya Allah, kok tambah ketok kabeh ini di era
Tapi karena kelihatan itu Pak, saya anggap itu adalah karunia Allah. Kenapa? Dari situlah saya bisa bertobat dan memohon ampunan kepada Allah. Dan saya mengatakan begini kepada Allah itu, ya Allah, Engkau ciptakan setan hanya untuk menggoda saya. Ya, Engkau ciptakan malaikat hanya lurus saja sesuai perintahmu. Setan rusak. Nah saya ini bisa melakukan kedua-duanya, bisa bersifat seperti sifat malaikat, bisa juga bisa bersifat seperti sifatnya saya. Ya Allah, ini karena musuhnya apa Pak? Setan musuhnya siapa? Ada nggak? Musuhnya setan siapa? Musuhnya malaikat ada nggak? Bagaimana ya Allah, saya ini bisa menjadi orang yang benar, bisa menjadi orang yang suci, bisa menjadi orang yang bersih, sementara Engkau titipkan satu nafsu. Ya. Yang kedua ditambah mana setan. Ya. Bagaimana saya tidak jatuh? Makanya saya itu Pak, kalau berzikir itu, ya Allah, tiba mana, salah mana, ya, tangi mana, ya Allah. Untung Allah ini Pak, Allah itu Maha Pengampun Pak, teman, asli, enggak mana, masya Allah, karuan. Dan saya meyakini itu, karena apa? Karena manusia itu sudah susah Pak. Laliannya makhluk tak dikai musuh, ya, dimintai musuh dulu, terus tiba balik. Cuma pesannya Allah bagaimana? Maksudnya gini, inspirasi yang saya dapat kepada saya, kalau kami jatuh, bangun lagi. Kalau jatuh, bangun lagi. Ibaratkan begini, kira-kira misalnya sampai ini melihat tinju, ya, arung keluar dulu, yang satu dibukul Pak, tiba, tapi tangi mana? Digepuk mana? Tangi mana? Digepuk mana? Tangi mana? Ya, bahkan bisa kebalik nanti Pak. Jadi yang tadi yang menjatuhkan itu Pak, itu bisa pegel Pak. Ini boy, wis tak beli tadi terus saya. Itu namanya orang yang punya spirit yang kuat, tidak berputus asa. Nah kita ini ya, sebagai ikhwan biasa, pengamal biasa, jangan sampai berputus asa. Terus walaupun jatuh kita harus bangkit. Datangi majelis lagi, jaluk sepuro nang Allah. Pasti di sepuro nih. Nah jaluk sepuro nang wong itu tak kira, belum tentu. Sampai menyakiti wong, ya. Terus mari ono sampai jaluk sepuro ya belum tentu. Tapi lek wong zikir biasanya atine wapi. Sampai misalnya salah jaluk sepuro nang zikir pasti di sepura. Pasti mantan Pak. Nggih. Kalau jatuh harus bangunlah. Karena kita diberi dua musuh. Yang mana mungkin kita ini bisa seperti malaikat yang tidak ada musuhnya. Maka di situ Allah masih memberikan Ghafurur Rahim, pengampunan kepada kita. Jadi kalau jatuh, terus percuma ngaji, dikit, tahu mau melakukan ini, jadi setan. Alhamdulillah menang gue. Kan sudah aku akan gelincirkan manusia itu dari jalan yang lurus sampai yaumil kiamat. Setiap apa? Setiap detik Pak. Bisa jadi sampai sekarang bisa berbuat baik, nanti 1 jam lagi bisa kembali, bisa rusak, tergelincir, bisa tergelincir. Nah kalau misalnya kita tergelincir, kita jatuh, kita bangkit lagi, setan kodong ini Pak, udah ajar ini, wah balik tadi bolong tani mana? Tak sliding kanan tangi mana, sliding kiri tangi mana, kan? Jikir mana, jikir mana, jikir mana? Siswi setan itu pegel Pak ya Pak. Siswi ini dijarno. Ya, kalau sudah dijarno oleh setan itu, berarti kita ini setan itu bukan menjadi musuh sudah. Bukan musuh kita, tapi setan itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang mampu mengangkat derajat kita. Karena kita bisa membuat dia kewalahan. Misalnya begini, kan di Al-Quran itu Al-Mukarram saya menyampaikan bahwa setelah setan diusir dari surga itu, karena akan mengganggu anak cucu Adam,
Ya, tapi Allah berfirman tidak akan mampu kamu menggoda orang yang ikhlas. Ikhlas itu yang saya sampaikan seperti tadi, sampai zikir sampai nikmat terus, atau ada nggak nikmatnya, atau biasa-biasa saja, atau kadang-kadang nikmat, kadang-kadang enggak. Ayo ngomong. Kan kadang-kadang nikmat kadang-kadang juga enggak. Apakah ketika zikirnya nggak enak terus kita nggak mau zikir? Atau ketika kita sholat, saya punya teman, ketika sholat tapi nggak sholat, memang betul-betul nggak sholat. Mohon maaf, torekot tapi bukan torekot kita. Alasannya, sampai nggak sholat, hatiku sih guru ikhlas. Wah, lu lihat ikhlas kan nggak diterima. Benar juga ya. Tapi saya nggak melayu dulu. Karena begini, ayat tadi mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah mampu mengganggu orang yang ikhlas. Sampai datang ke tempat ini, ke majelis ini, mau sholat berjamaah atau mau zikir kayak banyak halangan. Wis ono ini, tapi sampai tetap datang. Atau sampai ketika pas datang waktunya malas untuk sholat, dengan malas sampai sholat, iya Pak. Kira-kira ketika kita malas itu digoda setan atau tidak? Digoda. Walaupun digoda sampai tetap zikir, tetap sholat. Apa kata setan? Wong iki wis tak ikhlas, kurang ajar sih sholat. Iya. Iya. Orang ini kata setan, wong iki tak enak sholat, tak enak zikir, tapi si sholat tapi si zikir. Jadi si zikir kalau tak enak, ono anak-anak didik, iya, ono panas sedikit, kok gak nyaman gitu. Kadang-kadang nikmat, itu dicilno oleh setan nikmat itu. Karena Allah turun, setan lepas. Ketika setan itu mau menggoda manusia dengan segala caranya, bagaimana orang itu tidak nikmat. Tapi ketika kita masih terus melakukan perintah Allah, walaupun tidak enak tadi itu, pikir kok gak enak ini Pak, yo sampai entok sih gak enak, kok gak enak. Iya. Tapi melaksanakan Pak. Ketika sampai melaksanakan perintah Allah itu, setan kan bengok-bengok, gak seneng ya. Padahal listrik kayak enak, padahal listrik lemah, padahal listrik tetap melakukan. Nah, ketika kita tetap melaksanakan perintah Allah itu, maka itu yang dikatakan kita ikhlas. Ikhlas itu karena apa, Pak? Ikhlas karena melaksanakan perintah Allah dengan keadaan enak maupun tidak enak. Alasan saya, karena setan terus mengganggu, membuat saya tidak enak, tapi saya tetap mengikuti perintah Tuhan, walaupun tidak enak, saya lakukan. Apa kata setan? Setan cuma ngomong ini, ini kita gak enak, tapi kok sih semua yang pegel. Kalau pegel ditinggal oleh setan, Pak. Kalau ditinggal apa? Kamu apa kata? Kan bener loh, misalnya Allah ngomong, tuh kan bener kan? Tuh terus, ibu dong, kok gawe enak, tapi tetap ibadah dengan Allah bisa mengatakan, wahai setan, kamu kan sudah minta izin mengganggu si bulan itu. Sudah saya izinkan, kamu ganggu. Orang itu saya tahu dia nggak nyaman zikirnya, sholatnya nggak nyaman, tapi dia tetap melaksanakan. Karena apa? Alasannya karena Allah, karena ini perintah Allah, tetap dilaksanakan. Karena aku setan, dia melaksanakan itu. Kalah kamu sekarang. Iya, iya. Itu aku tak kayak dulu Pak. Ya, kita kan sama-sama belajar Pak. Kalau saya zikirnya nikmat terus, ya opo, tak ameri terus saja. Berhubung saya kadang-kadang zikir nikmat, kadang-kadang enggak, biasanya tak kasih tahu. Lanjut, sebentar Pak. Ini sampai jam 10. Biasanya jam 9, setengah 10. Dan
Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi yang dikatakan nurun ala nur itu adalah zikir. Zikir yang sudah ditanamkan di lubang yang tak tembus dicari. Makanya zikir itu tidak boleh disuarakan dengan mulut. Zikir itu tidak disampaikan oleh tidak boleh disampaikan kepada siapapun. Yang tahu hanya Allah dengan kita. Harus disembunyikan di dalam kalbu kita. Terus di rumah-rumah cahaya itu di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih mensucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Rumah Allah itu namanya Baitullah. Baitullah itu adalah rumah Allah. Rumah Allah itu ada berapa, Pak? Ada 4. Sampai datang ke sini di musola, sampai sholat di masjid, itu rumah Allah. Rumah Allah. Sampai rajin berjamaah berarti sampai ke rumah Allah. Ini wilayah syariat. Itu ada 2. Yang kedua, ketika panjenengan punya uang, ingin naik haji atau umroh, sampai ke sana, ke rumah Allah, Baitullah, salah satu. Yang ketiga, di dalam hadis qudsi Allah berfirman, qalbul mu'minin baitul. Hati orang mukmin itu rumahnya Allah. Kalau sudah Allah ada di sini, Pak, dekat di sini, kita berzikir kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Allah berfirman kepada Rasulullah, "Faida sa'alaka ibadi abdi fa'ini qarib." Wahai Muhammad, kalau ada orang yang bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Dekat itu bagaimana? Dekat itu bukan diukur dengan jarak. Dekat itu ketika seseorang itu berguru di akunku. Kalau kamu ingat kepadaku, kata Allah, aku juga ingin mengingatmu. Jadi sesungguhnya langit dan bumi itu tidak mampu dan tidak memuat zatku, kata Allah. Tapi yang mampu memuat zatku adalah hati orang-orang mukmin. Berarti kalau misalnya hati panjenengan itu sudah ada zikirnya di sini, ya, di hati kita itu ada zikir, ada Allah, ya, itu panjenengan sudah punya tempat 3 yang sudah dikunjungi. Lewis umroh maksudnya, perintah umroh. 1, sebuah masjid. Kedua, sudah pernah ke Masjidil Haram, ke Baitullah, rumah Allah yang ada di sana. Apa ada bondo itu? Ya, bondo yang akeh. Dan sampai ada sekali bondo yang ini aja. Ketiga aja, qalbul mukminin Baitullah. Hati orang mukmin itu adalah rumah Allah. Makanya di sini, bayangkan Pak, bumi, langit tidak kuat untuk, tidak mampu untuk membuat zatku. Yang mampu itu hanya hati orang-orang yang mukmin. Makanya kalau sampai berzikir ini berarti sampai di sini Baitullah, sampai di sini juga. Ya, itu namanya Baitullah Thoriqah. Atau nanti kalau masuk ke dalam lagi Baitullah Hakikat. Yang terakhir adalah Baitul Ma'mur. Ini wilayah malaikat. Jadi tawafnya itu kalau di dalam Al-Quran itu ada di ayat yang menyampaikan tentang Baitul Ma'mur. Jadi di sana satu hari itu ada 70 malaikat yang tawaf, 70 atau 700 setiap hari, dan tidak mau kembali. Jadi tawafnya orang-orang khusus. Jadi para wali-wali, para malaikat, dan Rasulullah juga, Nabi Ibrahim juga ada di situ ketika Rasulullah mi'raj di Baitul Ma'mur. Nah, kita ini 3-nya sudah lumayan, alhamdulillah ini. Ya, ojo kan luruh lumayan. Sopo masjid, sopo musolai, ngamal no zikir, gitu. Itu lumayan. Punya
rumah. Sobo rumah Allah secara syar'i, sobo rumah Allah secara hakikat. Itu adalah saya memahami rumah Allah itu ada 4. Kalau sampai mau ke Baitul Ma'mur, yo daftar rosyid Pak. Ibu pun gak ngerti, ibu wilayah malaikat sampai para wali. Ya, lek daftar mati dhisik ya. Wilayah bukan wilayah kita. Kita wis dedekan ae lah, mulut guru. Terus siapakah orang-orang yang mendapatkan cahaya tadi itu? Jadi kelanjutan dari ayat ini tadi, siapa orang-orang yang mendapatkan cahaya itu tadi? Orang-orang yang mendapatkan cahaya itu adalah rizalullah, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari berzikir kepada Allah. Bagaimana maksudnya? Orang yang laki-laki yang tidak dilalaikan. Jadi orang bisa perempuan bisa laki. Rizal itu kalau misalnya wanita itu wanita yang taat. Ya. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari berzikir kepada Allah. Ketika panjenengan ini sudah ditanamkan zikir hobi, maka zikir itu kan dilatih dalam keadaan berdiri kita, duduk kita, berbaring kita, hati kita, terus kita latih untuk berzikir kepada Allah. Memang kita berdagang, tapi sambil berdagang hati kita ingat kepada Allah. Memang kita bertani, tapi sambil bertani hati kita ingat kepada Allah. Kita kerja di kantor, sambil nulis hati kita ingat kepada Allah. Kalau itu sudah dilakukan, berarti panjenengan ini yang sudah ditalkin dan sudah mengamalkan itu, maka disebut inilah orang-orang yang mendapatkan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya tadi. Jangan lupa, walaupun sudah ditalkin mendapatkan cahaya itu tadi, di sini diteruskan orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketiga dan penglihatan menjadi goncang. Jadi karena takut kepada Allah. Kenapa orang itu melakukan demikian? Agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih sempurna daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Jadi saya sedikit memahami tentang zikir melalui ayat ini tadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menambah pemahaman kepada kita. Paham ya maksud dulu? Ya. Nah, sampai nggak bingung mana? Aku cahaya di atas cahaya, mau banget tak tembus pohon dari sana, tak tumbuh sana, pohon apa itu? Ya kalimat la ilaha illallah itu Pak. Makanya kita ini disuruh zikir. Kalau menurut guru kita, pemula itu yang baru ditalkin, perbanyaklah membaca zikir la ilaha illallah. Kalau sampai mau kok aku males, kok aku mau meninggalkan zikir, ya. Apa kata beliau? Segera kamu carilah teman, ya, yang sudah yakin, yang sudah mantap zikirnya, bergabunglah di situ, karena ruh orang-orang yang berzikir itu saling mengisi. Maka tempat ini Pak, sampai bergabung di sini. Kalau misalnya kok gak mantep ini, ini masih gak mantep, malah mantep diri. Insya Allah, ya, gak bisa. Harus kita punya majelis. Kalau gak punya majelis sendirian itu mohon maaf. Ya, kalau ada yang kuat ya alhamdulillah. Ya, saya senang sekali. Kalau Pak saya sendirian Pak bisa kuat. Zikirnya sampai pagi, gak apa-apa kalau kuat. Masalahnya ini kan mari zikir sampai isu, ini gak zikir mana? Ya, apa boleh? Itulah mudah-mudahan kita sampai akhir hayat kita ditolong oleh Allah, tetap di majelis ini, tidak kemana-mana. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Mohon maaf
kalau ada kekurangan. Dan saya terima kasih sekali kepada semuanya, para ikhwan yang sangat peduli sekali kepada majelis ini. Jadi setiap insya Allah manaqib ini akan kita laksanakan setiap bulan dengan sederhana seperti ini, Pak. Nanti panjenengan kalau misalnya seperti tadi disebutkan Sohibul Hajat itu maksudnya yang membiayai pelaksanaan manaqib ini. Ya. Jadi yang biayai pelaksanaan manaqib ini itulah Sohibul Hajat. Kalau panjenengan besok supaya bareng-bareng ya, itu bisa nanti diatur mungkin 5 orang atau 10 orang ya, 10 orang dulu atau setiap bulannya itu nanti kan biayanya kurang lebih 4 sampai 5 juta untuk satu kali manaqib. Mudah-mudahan diberikan kelapangan, kelancaran, kemudahan, rezeki yang barokah. Semuanya kesulitan kita ditolong oleh